Undian Piala AFF sudah digelar dan hasilnya sungguh mengejutkan, sebab timnas Indonesia kembali satu grup dengan Vietnam. Dan ini akan jadi pertandingan dengan tensi tinggi lagi pastinya. Selain Vietnam, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Filipina, Myanmar, dan Laos. Jelas ini merupakan tim-tim yang sering tampil mengejutkan. Tapi, timnas Indonesia yang sekarang di atas kertas jauh lebih baik soal susunan pemainnya. Bisa jadi akan membuat Vietnam kembali kesulitan dalam mendapatkan kemenangan. Apalagi dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam gagal mengalahkan timnas Indonesia dan juga gagal mencetak 1 gol pun. Itu artinya Vietnam benar-benar ada dalam masalah besar. Tapi sisi baiknya, sekarang Vietnam sudah menunjuk pelatih baru, walaupun belum terlihat bagaimana kinerjanya, namun Vietnam bisa mulai memperbaiki kualitas tim agar lebih baik lagi dari era kepelatihan Troussier. Reaksi pelatih Vietnam pun jadi sorotan ketika dia melihat hasil undian, sepintas wajahnya seperti tak menyangka akan langsung bertemu timnas Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia dan Vietnam sudah menjadi rival abadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan seperti inilah komentar supporter untuk hasil undian grup Piala AFF. Indonesia dan Vietnam tidak bisa dipisahkan dalam 3 kompetisi tahun ini. Tapi Indonesia kagak full squad, kembali ke setelan pabrik kayaknya. Tapi Paes kemungkinan ikut AFF, jadi aman lah di belakang punya kiper GG dan tinggi. Pemain yang main di Asia bisa ikut karena Liga Asia overall selesai bulan Desember. MLS sama Ciwan kemungkinan Desember dah libur. Thailand juga deh kayaknya. Kagak mungkin lah sekelas Paes dipanggil palingan Hernando buat Piala AFF. Hansamu masukin, Rizky Ridho masukin, Komang, Dendi, Dedik, Mark Locke masuk, Sahrian, Ferrari, Doni, Frankie Misa, Adi Satrio, Dava Pastia, Bagas Kava, Lili Pali yang lu pengenin. Rivaldi, boleh, Ronaldo Kuateh juga boleh, Arhan juga masih bisa hoki, Nabil Asyura juga gas terserah lu lah, mau yang mana? Nih rekomendasi dari gue. Tapi dia cuma dikasih target, cuma semifinal AFF. Gue yakin dia bakal mainin pemain muda, soalnya dia dikasih target buat lolos Piala Asia U23. MLS Desember selesai kan ya? Percayalah, walau turnamen Piala kaleng gini, pasti federasi berusaha manggil Martin Paes. Yakin sih, Coach STY masih penasaran sama turnamen ini. Indonesia kayaknya pakai lapis 2 bang, gak mungkin juga pakai pemain abroad lapis 1, gak bakal dilepas klub. Soalnya AFF non-kalender pipa. Pakai timnas U20 menurutku bagus sih, dikasih ke Coach Indra buat nambah pengalaman sekaligus ngejar target ke AFC U23. Kalau lolos World Cup U20, buat latihan sebelum Piala Dunia. Kalau gagal ya buat latihan kejar U23 2026. Gak AFC, gak kualifikasi Piala Dunia, gak AFF. Vietnam ada bersama kita. Bener, udah bosan ketemu Vietnam, maunya ketemu Thailand kek. Uji mental kalau lawan Vietnam, siap-siap terima main kasarnya pemain Vietnam. Lawan Vietnam udah dikalahin Coach STY, tinggal Thailand yang masih penasaran. Kemungkinan abroad yang bisa main Arhan, Asnawi, Jordi, Paes, dah itu doang. Sisanya ya pemain Liga 1. Rafael and Ivar Jenner kemungkinan juga bisa kalau masih stuck di situ terus karir klubnya. Turnamen buat ajang seleksi buat pemain Liga Domestik untuk talent pool timnas kita. Percuma panggil pemain abroad dari segi kualitas turnamen jauh dari AFC dan World Cup kualifikasi. Toh bulan November, kita fokus ke round 3 World Cup kualifikasi. Pelatihnya dikasih ke IS aja, biar STY fokus round 3 sih dan pemainnya dari U20. Percaya STY bakal serius di ajang ini. Coach Shin pernah bikin statement kalau AFF adalah piala dunianya ASEAN dan dia pengen juara AFF. Walau netizen nganggap remeh, menurut gue STY bakal ngeusahain dapat gelar juara di turnamen ini. Vietnam lagi. Di AFC Asian Cup udah ketemu. Di kualifikasi Piala Dunia udah ketemu juga. Kenapa harus Vietnam lagi? Biar pemain abroad fokus liburan aja, gak usah dipanggil. Jadwal bola Eropa udah terlalu padat, masih disuruh main cup yang gak ada value-nya. Pengen ketemu Thailand malah jodoh mulu sama Vietnam, mana Filipina ngintilin mulu. Malaysia jadi ajang pembuktian, ngos-ngosan gak lolos grup dengan lawan yang seperti itu. Mending biarin pemain abroad istirahat, biarkan AFF jadi panggung pemain Liga 1, syukur-syukur bisa dipantau klub luar walau cuma wilayah ASEAN. Bisa dikolab sama U20 aja sih, kan U20 udah kelar AFC Asian Cup U20, hitung-hitung buat nambah pengalaman, kolab senior. U20 dan U17 tinggal pemain keturunan mana yang mau gabung di luar FIFA Matchday, karena pilihan makin banyak andaikan 9 pemain seleksi Coach Indra masuk semua. Kata Pak Erik, Piala AFF hanya untuk uji coba saja.
Jadi bisa pemain lokal atau pemain U20 yang dikirimkan. MLS J-League K-League Desember libur. Tahu kan PSSI manggil siapa? Biar yang turun di AFF Timnas U22 aja, yang senior fokus kualifikasi FIFA World Cup 2026.